gizi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mbak. Bu Ratna ya? Iya. Kalau saya lihat dari hasil rujukan dokter, tensi Ibu tinggi ya, 150/90. Kalau dibiarkan bisa jadi stroke loh, Bu. Pasti Ibu suka makan yang bersantan dan asin-asin ya? Iya sih, Mbak. Soalnya suami sama anak saya suka makan yang santan-santan kayak gulai, rendang. Pokoknya mereka kalau nggak ada itu nggak mau makan di rumah. Nah, itu dia Ibu masalahnya. Mulai sekarang Ibu harus mengurangi makanan bersantan dan kurangi garam. Makanan gorengan juga harus dikurangi, Ibu. Mulai sekarang Ibu makannya harus yang dikukus dan direbus saja. Waduh, atau kalau direbus semua mah Mbak, ntar suami saya malah jajan di luar, makin susah dikontrol. Gimana ya Mbak? Soalnya keluarga besar kami emang udah kebiasaan makan kayak gitu. Ya, kan Ibu yang masak. Harusnya Ibu dong yang mengatur keluarga. Kalau tensi Ibu naik, beritahu juga suaminya. Kan kalau misalnya Ibu sakit, siapa yang repot? Keluarga juga. Pokoknya sehari maksimal 1 sendok teh garam ya, Bu. Ingat loh, kesehatan itu penting loh, Bu. Iya deh Mbak, ntar saya coba ya. Selamat pagi. Pagi Bu, silakan Ibu duduk. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi, Mbak. Saya lihat nih dari catatan dokter, tekanan darah Ibu hari ini lagi naik ya. Gimana nih perasaan Ibu abis dengar berita kayak gini dari dokter? Iya, tadi saya tensi di depan, terus ternyata 150/90 ya. Jujur pas dengar sih emang agak takut dan agak khawatir ya. Apalagi masa saya udah umur segini gitu kan. Terus tadi pas sudah saya dari depan juga katanya disuruh ke ahli gizi untuk konsultasi, untuk ngobrol-ngobrol terkait pola makan saya. Ya wajar sih Bu kalau Ibu kaget sama khawatir. Nggak apa-apa, kita diskusi bareng-bareng ya Ibu ya. Kalau boleh tahu, Ibu di rumah biasanya masakan kayak gimana buat keluarga? Saya sih biasanya kalau di rumah ya seringnya sih masak kayak yang bersantan kayak gulai, terus kayak rendang, terus kayak opor, terus juga kadang ayam goreng kalau keringannya, karena emang anak-anak saya sama suami saya pun juga sukanya yang bersantan, gurih, medok gitu rasanya soalnya kan enak ya dimakan pakai nasi juga. Terus biasanya juga kadang ada ikan asin gitu-gitu juga sih Mbak. Kalau misalnya makanannya beda suka nggak mau makan. Saya ngerti sih Bu, iya emang susah sih ya Bu ya untuk ngubah kebiasaan makan keluarga, apalagi kalau makanannya tuh udah kayak santan, gurih-gurih, bah itu enak banget ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya makanan bening gitu masih selera makan nggak Bu, Ibu dan keluarga? Nah iya Mbak, benar. Kalau misalkan saya masaknya pisah buat saya sendirinya lebih hambar, misalnya nggak mau kan, sukanya kan yang medok-medok ya. Terus kalau misalnya saya emang pisah makannya juga, saya repot 2 kali masak. Masuk akal sih Bu, ya saya ngerti Ibu pasti capek kan kalau misalnya harus masak 2 kali. Tapi kita juga perlu ingat tensi Ibu tinggi sekarang, jadi perlu nih kita kurang-kurangin asupan lemak sama garam ya Ibu ya. Kira-kira dari masakan yang biasa Ibu masak, ada nggak ya yang bisa dikurangi bumbu-bumbunya yang masih bisa nih dimakan sama keluarga sama Ibu juga? Kalau misalkan mungkin gulai santannya saya encerin kali ya Mbak. Harusnya sih nggak begitu berasa ya, karena kan masih ada rasanya juga. Terus juga ya nggak begitu medok lah, lebih encer. Terus juga mungkin kerupuk sama ikan asinnya bisa saya jadwalin deh belinya per hari, jadi kayak nggak setiap hari juga saya makannya. Nah, ide bagus tuh Bu. Langkah pertamanya udah betul, jadi nanti Ibu mengencerkan santan dan juga mengurangi stok ikan asin ya. Itu udah bagus banget. Nah, gimana kalau minggu ini kita fokus sama 2 hal itu dulu. Nanti minggu depan Ibu datang lagi, kita evaluasi sama-sama. Kira-kira nanti apakah suami Ibu dan anak-anak Ibu itu sadar gak ya kalau misalnya menunya kita ubah-ubah sedikit gitu. Boleh deh Mbak kalau kayak gitu. Kalau misalnya ya kayak tadi kurang-kurangin dikit-dikit Mbak, saya masih sanggup. Kira-kira masih ada yang mau ditanyakan gak ini? Kayaknya udah gak ada sih ya Mbak. Saya sih udah cukup.
Nggak ada ya berarti untuk hari ini. Oke, berarti next kita agendain untuk jadwal pertemuan evaluasi minggu depan. Tadi kita fokus ke 2 hal dulu. Ya, makasih ya Ibu.